Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komaria. Saya dari semester 7 Universitas Muhammadiyah Metro, program studi pendidikan sejarah. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cagar-cagar budaya di Kota Metro dengan MK pengantar ke pariwisataan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Rumah Dr. Suwoning. Nah, sejak diberlakukannya politik etis mulai tahun 1905, salah satu kebijakan yakni migrasi atau perpindahan penduduk dari Jawa ke tanah seberang atau luar Jawa. Terus dilaksanakannya sampai dengan berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda 1945. Belajar dari pengalaman pada fase percobaan, segala sesuatu yang menjadi sebab dievaluasi dan diperbaiki pada fase perluasan. Metro sendiri adalah sebuah wilayah yang baru ada setelah pembukaan kolonisasi Sukadana pada tahun 1935 dengan desa induk pertama adalah Trimurjo. Sebagai bagian dari kebijakan kolonisasi pada perluasan, perencanaan dan persiapan pembukaan kolonisasi Sukadana dapat dikatakan lebih matang. Sejak awal pembukaannya, wilayah yang kini disebut Metro memang telah direncanakan dan dipersiapkan sebagai sebuah ibu kota kolonisasi Sukadana yang memiliki basis pertanian dengan potensi luas wilayah yang dapat dialiri irigasi hingga kurang lebih 55 hektar. Rumah dokter atau Dr. Suwoning sendiri belum diperoleh tanggal berapa dimulainya pembangunan rumah dokter tersebut. Tetapi jelas pembangunannya dimulai tahun 1939. Surat kabar The Induction Codex yang terbit pada Maret 1939 mewartakan tentang rencana pembangunan sebuah rumah dokter atau disebut dengan Dr. Suwoning ini di Metro. Kemudian surat kabar yang terbit pada April 1939 mewartakan tentang seseorang yang dianggap sebagai dokter kolonisasi, yaitu Mas Sumarno Hadiwinoto, yang diberi tugas dengan pelayanan kesehatan bagi para kolonis di pusat kolonisasi Sukadana. Dan untuk sementara waktu, Dr. Mas Sumarno Hadiwinoto masih bertempat di gedung tataan sambil menunggu sebuah rumah untuk di Metro. Selesai dibangun Indeks dan Batavia yang terbit pada bulan Juni 1939 mewartakan kembali sejumlah kabar tentang proses pembangunan di pusat kolonisasi Sukadana. Termasuk diantaranya adalah rumah dokter atau disebut dengan Dr. Suwoning dan beberapa surat kabar di waktu-waktu selanjutnya secara rutin mewartakan proses pembangunannya rumah dokter ini dan penyelesaiannya pembangunannya pada Februari 1940. Maka dapat diperkirakan pembangunan rumah Dr. Suwoning di Metro dimulai pembangunannya antara bulan Mei sampai Juni
tahun 1939. Nah, rumah dokter sendiri adalah sebuah bangunan tempat tinggal yang diperuntukkan bagi dokter pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan di pusat kolonisasi Sukadana, dibantu oleh para menteri kesehatan. Titik kesehatan sampai dengan saat itu merupakan salah satu masalah yang cukup serius yang dihadapi oleh kolonis. Nah, mengingat penyakit malaria masih kerap sulit dikendalikan karena sebelumnya wilayah ini merupakan daerah bekas hutan dan rawa. Dalam tahun 1938 telah dibuka dua klinik dekolonisasi Sukadana yang dipimpin oleh Menteri Juru Rawat dari Departemen Kesehatan. Oleh karena itu, keberadaan dokter semakin diperlukan mengenai masalah kesehatan ini sampai dengan tahun 1941 di Metro telah memiliki 2 orang dokter, 13 orang mantri juru rawat, 1 orang mantri malaria, 80 orang pembagi kina, 2 orang pembantu klinik, dan 1 orang bidan di rumah dokter. Dibangun tempat di belakang rumah pejabat kontrolir serta tidak jauh dari lokasi rumah sakit yang dikelola oleh misi Romatsch Katolik Misi. Nah, itu tadi yang dapat saya jelaskan tentang seputar rumah Dr. Suwoning. Nah, selanjutnya nanti dijelaskan oleh kelompok saya tentang cagar-cagar budaya di Kota Metro. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Afandi dari program studi sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pariwisata yang ada di Kota Metro. Nah, yang pertama adalah sejarah alun-alun hingga Kota Metro. Kota Metro adalah salah satu kota bersejarah di Lampung dan kota di Indonesia. Kota ini lahir sebagai implikasi dari pelaksanaan salah satu kebijakan politik etis, yaitu migrasi atau perpindahan penduduk yang kemudian dikenal dengan program globalisasi. Bersamaan dengan program irigasi dan edukasi, sejak awal terbentuknya memang direncanakan sebagai sebuah pusat aktivitas pemerintahan dari kolonisasi Sukadana. Sebuah wilayah kolonisasi berbasis pertanian, lahan basah, dan dengan potensi lahan pertanian 5.500 hektar yang dibuka secara bertahap oleh pemerintah Hindia Belanda. Uniknya, meskipun Kota Metro lahir sebagai bagian dari rencana pemerintahan Hindia Belanda yang menjadikan sebagai pusat ibu kota kolonisasi, kota ini tidak sepenuhnya bercorak kolonisasi dan Eropa-sentris, melainkan direncanakan menjadi kota bibit masyarakat Jawa sebagai pemukiman dominan, dan kolonisasi ini turut memberi warna dalam membentuk karakteristik rencana bangun Kota Metro. anjing. Nah, yang selanjutnya adalah Gatra Tunggal atau Catur Sadra. Keempat unsur ini meliputi politik, ekonomi, religius,
dan masyarakat tercermin dari keberadaan kantor, garing bangunan, pusat pemerintahan, pasar, masjid, dan alun-alun. Menurut tata ruang kota kuno di Jawa, alun-alun merupakan salah satu elemen penting sebagai ikon kota, juga sebagai pusat aktivitas dan pemerintahan secara fisik. Alun-alun digambarkan berupa tanah lapang yang luas dan umumnya berbentuk persegi. Nah, ngomong-ngomong ya, di kota metro itu kan banyak seperti pariwisata ya, itu ya, ini yang baru-baru ini adalah Dr. Swanning. Itu juga masuk dari pariwisata kota metro, yaitu yang pertama adalah alun-alun metro masa pemerintahan Hindia Belanda. Catatan tertua yang berhasil ditelusuri berkenaan dengan keberadaan alun-alun metro ditemukan dalam beberapa surat kabar yang terbit di Hindia Belanda pada tahun 1936. Tahun kedua setelah kedatangan pertama kali kolonis dari Jawa pada tahun 1935 ke Timurjo, yaitu sebuah induk desa dari metro. Namun sangat memungkinkan keberadaan alun-alun di metro telah ada sebelumnya tahun 1936 pada awal bulan Maret 1936.